Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Zulfa Zahra dengan NIM 2323486. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya mempresentasikan unsur-unsur kebudayaan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dokumentasi informasi Minangkabau. Jadi, saya akan mempresentasikan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi antar individu. Setiap kelompok budaya memiliki bahasa yang unik dan digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kebudayaan bahasa bisa diwujudkan dalam konsep komunikasi, aktivitas pergaulan, media massa, peralatan komunikasi. Contohnya yaitu contoh dengan perbandingan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu. Bahasa Minangkabau, tidak boleh membuang sarok di siko. Bahasa Melayunya adalah tidak boleh membuang sampah di sini. Dan juga ada contoh lain, bahasa Minangkabaunya yaitu atunan ka sajuang. Bahasa Melayunya adalah apa yang kamu sedang kerjakan. Dan ada unsur-unsur kebudayaan yang kedua yaitu sistem teknologi dan peralatan hidup. Teknologi yang berkembang pada masyarakat Minangkabau contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Desa memiliki disebut nagari dan bahasa Minangkabau nagari terdapat dari dua bagian utama yaitu daerah nagari dan tarata. Nagari ialah daerah kediaman utama yang dianggap pusat sebuah desa. Halnya berbeda dengan tarata yang dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Di dalam nagari biasanya terdapat sebuah masjid, sebuah balai adat, dan pasar. Masjid merupakan tempat untuk beribadah, balai adat merupakan tempat-tempat sidang-sidang adat diadakan, sedangkan pasar dan kantor kepala nagari terletak pada pusat desa atau pada pertengahan sebuah jalan memanjang dengan rumah-rumah kediaman di sebelah kiri dan kanannya. Dan juga ada unsur-unsur kebudayaan yang ketiga, yaitu sistem mata pencarian. Para antropolog memusatkan kajian pada sistem mata pencarian tradisional karena inilah yang melekat dalam kebudayaan atau suku bangsa. Sistem mata pencarian yang tersebut antara lain adalah: satu, berburu dan meramu. Yang kedua, beternak. Yang ketiga yaitu bercocok tanam di ladang. Yang keempat, menangkap ikan. Lima, bercocok tanam dengan sistem irigasi. Yaitu unsur-unsur kebudayaan yang keempat yaitu sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur kebudayaan satu ini berkaitan dengan cara memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Adapun kekerabatan dalam hal ini berarti perkawinan. Selain itu, kekerabatan ini mendefinisikan bahwa dalam sosial perkawinan akan menghasilkan keturunan. Setiap suku bangsa memiliki sistem kekerabatan yang berbeda dalam hal adat, perkawinan ataupun menetap. Contoh organisasi yang dibentuk di sekolah atau kampus. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal satunya di bidang pendidikan. Dan juga ada unsur-unsur kebudayaan yang kelima, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sebagai pengetahuan masyarakat tentang alam sekitar. Entah itu kondisi geografis, flora, fauna, waktu, sampai sifat dan tingkah laku manusia. Ini didapatkan dari proses belajar sosialisasi atau penyebaran informasi dari masyarakat luas. Contohnya yaitu di masyarakat tertentu terdapat sistem pengetahuan yang melibatkan bencana dalam sebagai bentuk kemurkaan alam dan dipengaruhi oleh kekuatan spiritual. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang melihatkan sebagai fenomena alam saja tanpa melibatkan kekuatan spiritualnya. Pengetahuan merupakan segala hal yang diketahui oleh semua manusia. Misalnya mengetahui tentang lingkungan sekitar. Misalnya saja, beberapa kelompok masyarakat yang melihat sebuah keadaan jadi sebuah pertanda datangnya bencana alam. Dan juga ada unsur-unsur kebudayaan yang ke-6, yaitu menurut Janiningrat bahwasanya fungsi religius adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau spiritual yang memiliki angka lebih tinggi posisinya. Dalam mengaji sistem religi ini tidak bisa dilepaskan dari emosi keagamaan, yang merupakan perasaan dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku religius. Sistem religius dapat suatu masyarakat akan menimbulkan kebudayaan seperti tempat beribadah, waktu upacara keagamaan, alat untuk upacara keagamaan, atau pemimpin acara keagamaan.
Sistem religi ini contohnya seperti kepercayaan agama sampai ritual-ritual ada yang ada di masyarakat. Sistem religi ini juga ada kaitannya sama hal-hal sakral atau suci. Unsur-unsur kebudayaan yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian berawal dari aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis kesenian yang saat ini kita kenal antara lain adalah seni musik, seni tari, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Sebagai unsur kebudayaan, kesenian mau menunjukkan estetika atau keindahan kebudayaan suatu suku bangsa. Kesenian berkaitan erat dengan rasa keindahan estetika yang dimiliki oleh setiap manusia dan masyarakat. Rasa keindahan inilah yang melahirkan berbagai bentuk seni yang berbeda antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Dan saya mengambil materi tadi dari referensi yang di sini, yang tercantum pada PPT saya. Sekian materi dari saya tentang unsur-unsur kebudayaan. Jika ada materi yang kurang atau gimana, saya akan menerima kritiknya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.